Ya, selamat datang kembali di channel Stock Dictionary Bapak Ibu. Hari ini tanggal 3 Juni 2022 ya. Gimana perdagangan hari ini? Sudah ada yang cuan atau belum? Karena hari ini lumayan banyak yang up juga ya Bapak Ibu. Yang saham-saham kemarin saya bahas juga pada terbang-terbang juga ya. Mudah-mudahan ada yang bisa cuan ya. Sebelum saya mulai, saya mau berterima kasih seperti biasa ya. Karena tetap tanpa dukungan Bapak Ibu, channel ini tidak akan bisa berkembang. Ya, saya berterima kasih bagi Bapak Ibu yang terus mengikuti channel ini dan yang mensupport saya gitu. Ya, pada video kali ini saya akan membahas tentang 8 saham tentang banking. Lanjut saja ya, langsung yang ke pertama ya, ada BBCA. BBCA hari ini ditutup di harga 7.600 ya, dengan kenaikan 0,33% ya. Ya, jadi kalau dilihat di sini BBCA ini pas banget ya, dia ketahan resistennya di 7.600 juga, dan dia ada MA20 yang menghalangi dia ya. Ini MA20-nya ya, yang warna merah. Ini menghalangi dia, jadi kemarin sempat break ya, ini sebenarnya bagus nih. Break ini dengan volume ya kan, cuma di sini dia dijual lagi, terus ini dijual lagi. Saya bilang dijual kenapa ya, karena candlenya merah ya, dia pasti ada yang jualan, tekanannya lebih besar. Nah, cuma kalau dilihat hari ini terlihat ya Bapak Ibu ya. Jadi hari ini tuh si BBCA di peak akumulasi sama top 1 sama top 3-nya ya. Jadi rata-rata itu peak akumulasi. Yang akumulasi ada ZP, KZ, RX ya. Jadi dia big akumulasi, ini belinya 231 lot, 90 lot, 44 lot gitu ya. Jadi sangat luar biasa, itu miliar semua tadi ya, gitu. Ya, ini akumulasi sudah mulai ada lagi dari BBCA. Ini bandar lokal belum muncul ya, mungkin besok gitu. Nah, BBCA ini area supportnya masih 7.400 ya. Jadi kalaupun dia jebol ya akan ke sini. Nah, kalau BBCA turun, kemungkinan IHSG kita akan konsolidasi gitu ya. Big Bang konsol ya, rata-rata IHSG kita akan konsolidasi gitu. Nah, memang beberapa hari ini komoditas terus goto gitu-gitu yang membantu IHSG kita ya, walaupun banking kita ini tertekan gitu. Banking kita tertekan tapi IHSG kita tetap naik. Nah, jadi kalau sekarang sih kayaknya IHSG kita masih mau up atau mau sideways ya. Nah, tinggal yang punya banking ya, yang suka banking big bank seperti ini ya, di di maintenance saja gitu. Nah, ini mudah-mudahan bisa berbalik lah, tembus ke atas gitu ya. Jadi ini udah bulan Juni ya, mudah-mudahan bisa turun nggak terlalu dalam ya, jadi rounding, baru nanti menaikkan kelanjutan di bulan-bulan Oktober gitu ya. Oktober, November, Desember biasanya kan baru terbang-terbang lagi saham gitu. Nah, selama roundingnya nggak terlalu dalam ya bagus. Berarti naiknya nanti di akhir Desember bisa lebih tinggi gitu ya. Nah, BBCA seperti itu ya Bapak Ibu. Kalau mau masuk nih 7.400 sama 7.250 lah. Ya, ini udah support kuatnya untuk BBCA seperti itu. Lanjut, saham kedua ada BBRI. BBRI hari ini ditutup di harga 4.520 dengan kenaikan 0,89%. Ya, dia candlenya merah, cuma dia naik ya, mungkin karena bukannya lebih di bawah lagi nih yang low-nya ya. Jadi pas naik dia terhitungnya naik. Nah, BBRI ini bener-bener apa ya, diapit sama tameng-tamengnya dia ya, sama tembok-temboknya dia. Di resisten 4.541, terus di channel uptrendnya ya, di garis uptrendnya ini, dan di MA20-nya ya. Si BBRI benar-benar diapit nih kalau Bapak Ibu lihat ya, diapit banget. Nah, cuma yang bagusnya adalah dia hari ini sudah di peak akumulasi ya, di peak akumulasi sama top 135 ya. Jadi rata-ratanya itu peak akumulasi sebesar volumenya 229 rata-ratanya itu. Oke, jadi itu gila sih kalau menurut saya. Jadi ini BBRI ini memang kalau di akum langsung gila-gilaan. Cuma ya mungkin di akum aja, nggak diterbangin, nggak diapa-apain gitu ya. Volumenya tapi kecil hari ini.
ya, jadi mungkin memang nampung doang, nggak yang nge-HK bikin harga terbang ya. Ini juga akumulasinya kelihatan walaupun sedikit. Nah, bandar lokalnya belum kelihatan gitu. Nah, cuma bandar lokal di sini yang ngangkat kayaknya ya, bareng-bareng tapi ya habis itu drop lagi gitu, karena dua-duanya besoknya jualan habis itu ya gitu. Nah, sama seperti PPCA ya, dia udah sempat break resistennya nih, bahkan MA60 nya langsung di break juga. Jadi PBRI pas tanggal 31 Mei ini ngebreak 1 2 3 4 resisten di break langsung semua, tapi nggak kuat ya. Sekarang malah keapit. Nah, nanti ini benar-benar di pertengahan jalan ya, ada bentukannya doji. Jadi kita lihatlah dengan akumulasi bandar yang besar ini, dia langsung menaikkan atau mau dibikin rounding dulu. Yang jelas kalau menambah muatan bisa di 4320 ya untuk BBRI, 4320 atau 4400 inilah ya, icip-icip daerah sini gitu. Ya, begitu untuk BBRI. Saham ketiga ada BBNI. BBNI hari ini ditutup di harga 5.950 ya. Itu dengan kenaikannya berapa? 1,3% ya, bentukannya doji seperti di bawah mungkin ya, seperti tadi BBRI. Nah, ini kalau BBNI yang paling bagus ya, makanya dia ini bertahan di atas MA20-nya. Terus dia kemarin sempat up sendiri ya kan, cuma walaupun gagal kena di 9.190 ya, atau 9.200-an lah ya, bertahan di resisten 9.200-an, drop lagi. Cuma ya dropnya ini memang ada distribusi dari dua-duanya gitu ya. Jadi tapi besoknya langsung diakumulasi lagi ya, 2 hari terakhir langsung diakumulasi lagi sama asing. Nah, kalau dilihat nih ya, BBNI ini juga ya di big akumulasi sama si BBRI ya. Tabel sebelah kanan ini Bapak Ibu ya, top 1, 3, 5 average ya, semua di big akumulasi. Jadi memang Big Bang ini mulai dilirik lagi gitu sama apa namanya, bos-bos besarnya luar lah ya, bos-bos asing besar yang emang duitnya banyak banget, yang duit tuh udah nggak berseri kayaknya ya, dia langsung ngumpulin aja nih banking dari sini loh. BBN ini ya, BBN ini dari berapa, dari bulan Januari ya, dari bulan Januari dibeli terus tuh, jualan paling cuma berapa gitu ya. Nah, ini jualannya langsung kelihatan kan, asing jualan langsung drop. Nah, kalau BBNI ini menurut saya memang paling bagus ya. Jadi kalau misalnya ini skenario lama nih Bapak Ibu ya, jadi saya seperti biasalah, kalau misalnya ini di sini double top, potensi turun ya kan. Nah, ini cuma mungkin dia nggak bentuk double top ya, jadi rounding gitu ya, nggak masalah sih. Nah, tinggal ini Bapak Ibu ya, secara term kecil ya, dia berpotensi cup and handle. Oke. Ya, BBNI ini berpotensi cup and handle ya Bapak Ibu. Nah, dia tinggal nunggu channelnya keluar. Dengan akumulasi seperti ini harusnya terbangnya cepat. Oke. Ya, ini targetnya di sini. Habis itu sini, lihat. Ya, pas ya. Untuk target hijau yang saya tandain ya di 10.200. Jadi yang penting sabar dulu ya kan, ini lagi diakumulasi sama siapa, asing. Nah, kalau Bapak Ibu, kalau kita ini mending masuknya itu di support aja ya, jangan ngikutin di akum, kita ikut akum gitu, nanti saat kebanting kita nggak punya duit banyak kayak mereka gitu ya. Ya mungkin terbatas lah, tapi saya yakin pendengar saya juga ada yang mainnya juga lumayan besar gitu ya. Jadi yang penting manajemen ya, percuma Bapak punya ibu punya uang 1 miliar gitu misalnya ya, ngeliatin udah di akum asing, terus dia pas di support di sini semua hajar 1 miliarnya sama aja gitu. Mending masuk dulu berapa ratus juta gitu mungkin ya. Jadi dibagi di money manajemen gitu. Nah, nanti begitu di support baru beli yang lebih banyak lagi lotnya, seperti itu ya. Yang penting ini masih diakumulasi semua, Big Bang masih bagus ya, tinggal sabar aja. Oke. Untuk BBNI seperti itu. Lanjut saham keempat ada BMRI. BMRI hari ini ditutup di harga 8.200.
dengan kenaikan 0%. Jadi dia tidak ada pergerakan ya, cuma candlenya tutupan ke bawah. Ya, untuk BMRI sendiri nih, BMRI sendiri volumenya biasa ya, standar malah kecil di bawah rata-rata. Asing udah mulai masuk dari tanggal 25 Mei ya 18 Mei lah keluar dikit-dikit. Nah, terus lokal belum keluar ya, belum muncul, cuma dia terakhir udah mulai akumulasi. Nah, cuma yang membedakan di sini BMRI ini, lihat Bapak-bapak. Dia akumulasinya nih kecil gitu ya. Jadi yang akumulasi bukan orang yang awal ngangkat kayaknya gitu. Orang pendatang baru yang beli harganya gitu ya. Jadi baru masuk terus baru beli. Nah, jadi di sini tuh masih hitungannya netral, small akumulasi gitu. Orang baru nih kayaknya. Oke, pemain lamanya kalau kayak si BBNI gini, RXAK, ZP ini kan kayak pemain lama, makanya dia big akumulasi kelihatannya. Kan ini belinya juga nggak sedikit gitu ya. Belinya juga nggak sedikit, jadi ya apa ya, kurang menarik kalau BMRI. Kalau saya tuh nggak tahu kenapa ya, menurut saya BMRI itu kurang menarik. Lebih menarik BBNI memang ya, BBRI lah, oke lah gitu. Cuma BBRI memang gerakannya lebih volatil daripada BBNI gitu ya. Nah, untuk BMRI sendiri, Bapak Ibu yang punya ya, masih up kok, masih up ini, target masih up ya, jadi masih bagus, nggak perlu takut. Ini juga kalau saya lihat dia potensi cup and handle ya. Oke, ini cupnya ya, ini handle-nya ya Bapak Ibu ya. Terus potensinya kemana, kita tarik aja slut, nah ya, ke 9.000 sini ya targetnya. Oke, bisa breakout, entah nanti ngetes atau apa, yang penting dia potensi ke sana ya. Yang penting sabar Bapak Ibu, ini lagi diakumulasi bank-bank gede. Yang masih punya di bawah sabar ya, karena memang kalau main big bang itu enaknya swing ya, enaknya main swing di sini, nungguin aja sebulan kan, nabung gitu kan, gajian masukin atau ada bonus toko masukin ya. Ntar kalau misalnya entry-nya bagus di support ya pasti bisa untung lah kalau untuk big bang gitu ya, selama ini masih uptrend. Nah, ini karena saya bilang gitu karena masih uptrend ya, channelnya masih uptrend gitu ya. BMRI seperti itu ya Bapak Ibu ya, dia targetnya nanti terjauhnya itu bisa ke 10.500. Oke, tinggal ditunggu aja. Selanjutnya saham kelima ada Pris hari ini tutup di harga 1490 ya, dengan kenaikan 2,76%. Pris hari ini volume lumayan, asing udah mulai masuk lagi 2 hari ini ya. Cuma bandar lokalnya keluar barang terus nih, kayaknya barang lama dia kan banyak banget ya di bawah kemarin yang ngangkat ke atas itu. Nah, ini mungkin barang-barangnya dia jualin semua gitu. Nah, memang di sini juga kalau Bapak Ibu lihat di sini semua big distribusi, normal distribusi ya, kesimpulannya dia distribusi ini hari ini gitu. Nah, jadi gini, kalau si Bris ini 1400 ini emang udah base kuat nih ya. Saya lihat ini emang Bris 1400 ini base kuat. Saya dulu juga sempat bilang ya, jadi kalau mau beli di 1400, batas terakhir itu ini 1350 dah. Itu drop keluar. Oke, tapi ternyata mantul ya, dia baru breakout MA20-nya, ngetes di 1500, ini juga nggak kuat. Nah, Bapak Ibu, 1500 bagi Bris ini sangat krusial ya. Sangat krusial karena udah dites 1, 2, 3, 4 ya, 5. Ini berapa? 5 ini titik kelima berapa kali nih sini? Ya, 6, 7. Ya kan? Ini sekarang 8. Ini 7 lah, 7 baru jebol. Ya. Nah, ini dia baru ngetes sekali. Ya, jadi ini udah tembok kuat banget ini. Ya. Tadi udah sampai 7, 8 jadi senam. Ya kan, kalau senam jantung lama-lama kok di bawah terus ya kan, kapan naiknya. Nah, ini yang harus sabar di Bris. Cuma ini lagi udah di low level
Oke, di sini di low level ya, karena dia juga di channel downtrend line-nya dia kepantul. Nah, harapannya ini bisa menguji downtrend line yang atas ya, yang atapnya gitu. Nah, itu kemana arahnya? Kalau dari channelnya ini ya, channelnya ini, sini ya. Nah, si bridge ini mampu ke 1900 ya, ini resistannya dia. Ya, kalau dia breaknya daerah sini ya. Nah, kalau nanti dia daerah turun lagi ya mungkin 1800, tergantung dia mau breaknya di mana. Oke, yang jelas itu potensinya ke 1800 sampai 1900. Untuk si bridge tergantung kapan dia breakout. Oke, untuk bridge. Nah, yang jelas kalau misalnya besok dikasih turun, ya ini kan dia kan udah confirm inilah sideways ya. Nah, Bapak Ibu bisa cicil-cicil beli gitu. Ya, jadi ini kayaknya si BK ini nampungin buangan-buangan gitu ya. Ini si BP buang barang terus. Nah, ditampungin nama dua nih, BK sama AZ gitu. Ya, untuk beli seperti itu ya. Kalau mau beli di 1400 sampai 1450 bisa beli. TP-nya di 1600-an ya sampai ke 1800 nanti. Ya, seperti itu. Untuk price lanjut saham ke berapa? 6 ya. Ada Arto. Arto hari ini tutup di harga 9.000 ya, sorry di 9.000 dengan kenaikan 0,56%. Nah, Arto ini udah 1 2 3 4 menguji resisten. Ya, menguji resisten di 9.200. Sekarang malah didatengin resisten barunya si MA20 ya. Nah, jadi kemarin Arto ini udah kita gambar ya. Set kesini, 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 3, 4, 5. Nah, sekarang dia mau target ke tiganya dulu nih. Ketiganya agak berat karena ketemu resisten, udah mulai ketemu tembok-tembok gitu kan. Tapi yang jelas kemarin 1-2-nya masih good. Nah, jalur ketiganya ini, titik ketiganya tinggal dicapai ya. Tapi kalau menurut saya akan tercapai. Kenapa? Karena ya ini dia udah pembalikan arah ya, udah reversal ini, ibaratnya ya rebound lah ya, rebound reversal. Nah, nanti tinggal dia nyari low baru. Ya, mungkin juga low-nya di sini mungkin ya, jadi gini 1 2 3-nya di sini ya kan, 4-nya di sini baru lembus. Nah, itu bisa, cuma jadi targetnya nggak sejauh ini gitu ya. Cuma yang penting gak usah berspekulasi terlalu dalam lah, yang penting apa namanya, roadmapnya seperti ini. Oke, untuk kartu seperti itu. Nah, Bapak Ibu kalau yang belum punya, yang kemarin nggak ikut masuk, nggak ikut entry di sini ya, area-area sini, tunggu koreksi aja dulu. Jadi kalaupun koreksi, ya baru baru belilah gitu ya. Kalau di sini pucuk banget ini menurut saya. Jadi kalau nanti ternyata ini patternnya gagal ya, pattern ini gagal, Elliotnya gagal, ya dia potensi turun lagi. Nah, itu barulah bikin apa namanya, masuk lagi lah, nggak apa-apa. Manfaatin pantulan-pantulan di support ya, seperti itu untuk Arto ya. Dia kondisinya di sini sih statusnya big akumulasi nih. Yang beli ada BB ya, BB juga gede banget ini belinya. Nah, di sini nggak muncul nih si BB karena dia lokal ya, 20 miliar belinya. YU ya, XC. Nah, di sini si bandar asing jualan dikit gitu. Ya, ini Arto masih good, jadi di maintenance saja. Wajar dia kepantul-pantul karena tipikalnya dia sepertinya seperti itu. Kalau ada resistance, di breakoutnya pelan-pelan ya kan, di konsol lagi nih. Break gagal, konsol lagi gitu ya. Nih gagal, konsol lama, breakout gitu. Nah, mungkin juga itu nanti Arto akan seperti ini, tapi yang jelas di maintenance saja. Oke, masih good. Selanjutnya saham ketujuh ada BBEB. BBEB ditutup di harga 1.295 dengan penurunan minus 6,16%. Ya, kemarin BBEB ini ya, berarti pola double bottomnya nih patah ya. Dia juga keluar dari flag. Jadi ini sebenarnya pas kemarin di sini dia bisa break ya. Cuma sayang banget ini, nggak tahu kemarin ada isu apa, tiba-tiba ARB langsung 2 hari untuk BBYB. Jadi ini kita hapus dulu flagnya ya, sama double bottomnya. Nah,
Untuk si BBYB ini sebenarnya kalau dilihat lagi ya, dilihat patternnya, ini bisa cup and handle. Ya, dia jadi mungkin yang kemarin terlalu dekat ya. Jadi potensi-potensinya untuk jarak pendek ya. Nah ini, tapi kalau sekarang ini bisa cup and handle. Ya, ini cupnya, ini nanti dia lagi ngebentuk handle-nya di sini. Oke. Nah, ini mungkin nanti ini akan diapresiasi pasar ya. Mungkin akan diapresiasi pasar, targetnya ke sini. Ya, nih pasti support resistannya ada di sini. Ya, nih pantulannya di sini. Nah, jadi BBB arahnya masih ke atas lah, dia masih punya gap. Nah, yang jelas titik entry-nya harus diperhatikan ya untuk BBB. Jadi dia ini lagi mengarah ke bawah, kalau dikasih ya beli aja di 1250 nih, dia bisa fresh down lah ya. Yang punya di atas 1250 bisa fresh down, pantulan ke atas bisa dijual atau bisa nunggu benar-benar memenuhi patternnya ini gitu. Nah, cuma jeleknya mungkin agak sabar ya di BBB karena ini distribusinya besar dari asing ya. Bapak Ibu, top 135 nya semua distribusi, big distribusi. Yang nampung di sini PD, GR, SQ ya, lokal semua nih, dan kecil-kecil gitu ya, dibagi rata ya. Ini dilihat juga seperti ini ya, apa asingnya keluar, cuma ya sebenarnya nggak terlalu signifikan sih dengan akumulasi mereka kemarin gitu ya. Ini di sini akumulasi nih pas ngebreak ini. Nah, terus jualan ya mungkin take profit, tapi ya profit dari sini paling ya, buat nanti dorong lagi seperti itu ya. Untuk BBB seperti itu, ada potensi cup and handle, tinggal di maintenance nanti ya. Tuh, lanjut saham terakhir ada BBKP. BBKP hari ini ditutup di harga 206 dengan kenaikan 0,98% ya. Ini mungkin dia di bawah, terus kayak seperti biasa ya, dia ini bentuk doji murni ya. Doji murni di tengah-tengah, panjang kepalanya sama lah menurut saya gitu ya. Dia ketahan di MA 20 nih, berhari-hari ketahan di MA 20. Ya, cup and handle mungkin enggak ya. Coba ya, ini sih ada potensi cup and handle ya Bapak Ibu ya, kelihatan banget ya, jelas ya. Nah, kalau udah seperti ini tinggal nunggu aja lah, nunggu di reversalin sama si bandarnya ya. Jadi ini udah mulai diakumulasi ya, udah mulai diakumulasi dari kemarin. Walaupun turun tapi dia diakumulasi terus ya. Ini turun, diakumulasi, akumulasi dikit-dikit ya, dia jualan juga tipis-tipis gitu. Mungkin akumulasi dari sini, dijual-jualin di sini buat nanti dorong lagi gitu ya, untuk nembusin handle-nya. Nah, kalau ini terconfirm, diapresiasi pasar, ini arahnya akan ke sini ya, ke 230 sampai 240 ya Bapak Ibu, arahnya mungkin akan ke situ. Nah, yang jelas untuk BPKP ini 196 ini juga udah low banget sih, udah termasuk low ya. Nah, cuma memang ada support di 183. Nah, sekarang tergantung Bapak Ibu, misalnya ini jebol, kuat nggak mau nahan gitu ya. Dia pun ini udah berbulan-bulan turun, harusnya memang ada pantulan, tinggal nunggu mungkin di bulan ini atau bulan depan ada pantulan ya, seperti itu. Minimalnya candle hijau dikit aja, nah itu bagus di bulan Juli ya. Untuk BPKP ini secara mandi kita lihatnya ya, statusnya dia status akumulasinya kecil ya, biasa aja, jadi belum terlalu signifikan ya. Mungkin lagi nggak ada isu yang seperti yang dulu-dulu yang membuat saham ini hype banget ya, sampai ke 500-an, sekarang udah 200-an lagi ya, seperti itu. Kalau saham yang hanya hype ya, bukan secara apa ya, ketertarikannya bagus gitu untuk jangka panjang. Tapi ya nggak apa-apa kalau misalnya bisa cuan dari situ kan ya, nggak masalah juga, yang penting cuan. Oke, seperti itu ya Bapak Ibu untuk video kali ini.
Terima kasih Bapak Ibu yang sudah menonton, yang sudah mensubscribe, like dan komen, serta membagikan video ini kepada teman-temannya ya. Jadi semoga berguna dan bermanfaat. Terima kasih Bapak Ibu, salam sehat selalu.